Ya, karena hipertensi ini penyebabnya hampir tidak jelas ya, 90% tidak jelas. Pasti dalam dunia kedokteran punya konsep bahwa pengobatan darah tinggi ini harus seumur hidup. Terus dikontrol tensinya dengan obat. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat masyarakat ya. Kalau dia terkena umur 40 tahun darah tinggi misalnya, minum obat darah tinggi seumur hidup. Misal umur 60 tahun, masa 20 tahun minum obat terus? Kan kelengar, tapi itu teori ya. Maka itu dunia kedokteran mewajibkan pasien itu harus minum obat terus-terusan. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Nah, obat apa yang diberikan? Salah satunya adalah obat-obat yang melebarkan pembuluh darah. Kata tadi kan kencang nih, mulai dilebarin. Ya, nama obatnya yang belakangnya lol. Bisoprolol, propanolol, atenolol. Nah, itu isinya ya, mereknya beda-beda. Terus ada juga obat yang bikin kencing terus-terusan. Seperti furosemid, nifedipin, supaya beban cairannya juga menjadi berkurang. Atau membuang kelebihan natrium yang disebut dengan kalsium antagonis. Contohnya captopril, ya kan. Terus yang ada pril-prilnya, nah, itu biasanya obat seperti kalsium antagonis. Dan obat ini dikonsumsi terus-menerus. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan dalam dunia kesehatan kita. Kalau seandainya pasien atau penduduk Indonesia ini hipertensi semua, berapa banyak dana yang akan dikeluarkan untuk memberikan obat? Padahal bisa kok cara-cara sederhana. Dan prinsip penanganannya sama dengan prinsip-prinsip medis. Misalnya kayak tadi pembuluh darahnya kan keras ya. Berarti longgarkan. Nah, ada beberapa mekanisme yang bisa melonggarkan pembuluh darah. Yang pertama adalah reduksi epinefrin tadi yang bikin dia ciut. Nah, bagaimana cara epinefrin bisa tereduksi? Tahajud. Nah, penelitian menunjukkan orang yang rajin sholat tahajud tuh epinefrinnya tereduksi dengan sempurna. Jadi tidak terlalu banyak diproduksinya gitu ya, karena orang yang tahajud menurunkan kadar kortisol turun, epinefrin juga akan turun. Satu. Yang kedua, lebarkan pembuluh darah dengan zat yang namanya beta endorfin. Nah, apa sumber beta endorfin dan bagaimana cara mengeluarkan beta endorfin? Pertama, perasaan bahagia. Kemudian perbanyak senyum. Malah penelitian menunjukkan orang yang senyum sehari 20 kali dengan durasi 20 detik akan menghasilkan senyawa endorfin sekian mikrogram, saya lupa, itu melebarkan pembuluh darah. Itu yang pertama, aspek pertama. Atau ada tanaman obat yang melebarkan pembuluh darah juga. Seperti pegagan atau antanan ya, atau gotukola, itu melebarkan pembuluh darah. Itu baru satu aspek. Aspek yang kedua, tolong dong dibuang kelebihan airnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara diuretik sama. Cuman diuretiknya jangan furosemid, jangan nifedipin, cari golongan lain seperti apa? Timun sama seledri. Timun seledri diberikan, itu menurunkan darah tinggi. Terus kemudian kan ada plak-plak tadi di pembuluh darah. Diencerkan darahnya, gitu kan, dihancurkan plak-plaknya dengan apa? Bawang putih. Konsumsi bawang putih, gitu ya. Terus kemudian kan kalau ibarat selang, ujungnya nyumbat. Itu kan jadi kencang juga dia tuh. Ini yang dunia kedokteran kadang-kadang tidak mensikapi ini. Nah, hilangkanlah sumbatannya dengan cara apa? Bekam 1 bulan 1 kali. Terus kemudian tadi kan natriumnya kebanyakan. Nah, bagaimana cara membuang natrium selain dengan memberikan diuretik? Beri kalium. Karena kalau kalium banyak, natrium juga akan tereduksi dengan sendirinya. Apa sumber kalium? Pisang raja, kurma, dan alpukat. Terus selebihnya pola-pola diet seperti biasa, kurangi garam gitu ya, kurangi lemak, kurangi minyak, dan kurangi santan. Stres juga ya. Stres juga. Itu